nih kondisi investor asing? Apakah masih melakukan net buy atau justru mulai sudah jual-jualan tipis nih Mas ini? Bentar, kita buka dulu ya datanya. Oke. Dan Bentar. buat teman-teman kalau punya pertanyaan boleh drop ya pertanyaannya. Nanti biar kita Ya, tampung dulu pertanyaan nih. langsung drop di bawah ya. Di Ya, bawah ini biar ya kita sempat deskripsi. bahas loh ya, teman-teman ya. Ya. Oke, ini Oke. untuk data untuk net buy sell asing sendiri. Jadi hari ini notabene asingnya masih cenderung wait and see lagi. Nih ya. Mhm. Asingnya volume kecil, buyingnya kecil sekali lah bahkan nih ya. Ini kalau rekan-rekan perhatikan. Oh sorry, volumenya nggak kelihatan. Nah ini. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, ini kalau yang hijau tebal itu asing net buying ya. Ini hari ini bahkan kecil sekali atau kurang lebih seminggu inilah bahkan kecil sekali. Tapi kalaupun Mhm. ada, notabene itu kecil sekali. Jadi investor domestik yang cenderung aksi profit taking, jadi asing masih nampungin. Nah, jadi masih ada peluang bikin ATH baru lagi, tapi tetap Oke. resikonya akan selalu ada untuk koreksi-koreksi seperti kemarin ya, turun hampir 0,5 persenan. Lalu untuk data sendiri, jadi notabene hari ini tuh investor asing ada investor domestik ya, ini ya. Jadi Sabar-sabar loh. ya, jadi untuk investor domestik nih kalau kita perhatikan hari ini ada taking profit kurang lebih 500 miliar ya. Nah, Mhm. jadi ada aksi profit taking hari ini. Biasanya kalau kita perlihatkan di second liner atau bahkan di first liner ya yang udah naik tinggi mungkin ada aksi profit taking karena kita lihat hari ini beberapa saham second liner bahkan ada yang menguat cukup tinggi ya. Jadi notabene wajar jika ada aksi profit taking karena ISG sudah 2 kali ya menyentuh mendekati high sebelumnya lagi. Mencoba bikin high baru lagi mungkin. Itu untuk ISG-nya. Oke. Baik, berarti kalau misalnya kita berbicara ISG sendiri hari ini cukup menguat tipis ya kalau teman-teman perhatikan setelah kemarin Ya, mengalami penurunan juga, koreksinya masih wajar juga dan ISG masih cukup stabil di area 7.100, berarti kita masih bisa bilang ISG kita ini masih berada di strong uptrend yang masih cukup menarik ya sebenarnya. Tapi ya ya, kalau misalnya dilihat dari dua tiga candle ya, satu dua tiga candle terakhir ini ya memang kita harus perhatikan juga sepertinya mungkin akan ada koreksi dalam waktu dekat untuk ISG dan harapannya sih memang tidak terlalu dalam ya supaya nanti level ISG ini masih terjaga dan masih strong uptrend juga. Oke, itu kalau misalnya kita ngomongin ISG. Nah, kalau misalnya kita ngomongin top gainers dengan top losers sendiri nih Mas Zeki, untuk hari ini nih. Siapa aja sih posisi top gainers dengan top losers dari indeks LQ45 ini? Kalau lihat gambarnya sih lebih banyak yang merah ya daripada yang hijau ya. ya itu dia. Makanya makanya LQ45-nya cenderung ditahan, second second liner yang naik hari ini. Hmm. Posisi pertama untuk gainers ini ada Inco ya. Karena kan bisa perhatikan Inco naik kurang lebih 5% ditutup di 7175. Jadi seperti kalau tidak salah live terakhir bareng kita Jumat juga sama ya. Metal mining uh, masih jadi favorit yang mengakibatkan Jumat tuh kalau nggak salah volumenya besar juga. Memang naik naik nggak terlalu tinggi tapi ada buying lah di metal mining. Yang kedua ada Antam hari ini naik 4,1% ditutup di 2.760 untuk Antam. Oke. Lalu yang ketiga ada Telkom nih. Telkom hari ini menguat lagi, ditutup naik 2,4%, ditutup di 4.540. Lalu ada Tins naik 2,3%, ditutup di 1.940. Nah, yang kelima ini ada ICBP naik 2,3%, ditutup di 7.575. Oke. Kalau kita lanjutin cenderung sebetulnya masih di ini ya di metal mining karena ada MDKA, lalu ada Tins, ada Antam, ada Inco untuk Mm-mm. yang naiknya. Tapi ini yang cukup menarik juga ada beberapa consumer good, ada ICBP, ada JPFA hijau, tapi tidak terlalu masif. Ada dua, sisanya ada finance, finance-nya ada BBRI,
ada BBNI yang hijau. Sisanya basic Oke. industri dan ada healthcare, ada satu emiten. Oke. Itu untuk Posisi top gainers garis ya. cenderung. Ya. Ya, jadi cenderung masih di metal mining minggu ini. Hmm. Untuk posisi top losersnya nih Mas ini siapa aja Nah, nih? untuk losernya well done ya. Ada AMRT, ada aksi profit taking. Jadi Hmm. AMRT ada aksi profit taking turun 5,2%, ditutup di 1615. Kalau lukisan kita pun sebetulnya sudah well done ya 1700. Jadi sesuai sebetulnya kalau rekan-rekan perhatikan kita sudah info bentar. Kita coba buka dulu ya AMRT-nya. Jadi udah sesuai sebetulnya sama lukisan kita well done di 1700. Nah, ini AMRT ya. Nah, ini lukisan MRT, dia kepentok resisten trendline-nya mengakibatkan koreksi wajar. Aksi profit Hmm. taking wajar ini. Itu untuk AMRT-nya. ARB hari ini turun kurang lebih 5,2%. Lalu Hmm. ada Era Jaya turun 4,3%, retrace lagi. Padahal kemarin sudah konfirmasi membentuk double bottom, mungkin akan bentuk triple bottom ya, kita sih dulu mungkin untuk Era Jayanya. Iya nih, ngelucu nih Lalu ya. Era Jaya ya, padahal udah sempat ini ya, break resist ininya ya, untuk ya bottomnya ya. betul. Entah ada katalis, saya nggak tahu nih ada katalis apa nih. Soalnya 4,3% kalau untuk Hmm. ini koreksinya sih lumayan dalam nih. Itu Hmm. yang Era. Yang kedua, yang ketiga ada Bukalapak turun Oke. 3,7%, ditutup di 3.356 untuk Bukalapaknya. Oke. Nah, yang keempat ada MTEK ya, sama ada aksi profit taking juga di MTEK karena udah naik cukup kencang. MTEK Hmm. ditutup di 2.790 atau turun 3,1%. Yang Oke. terakhir ada Waskita turun 1,8%, ditutup di 535. Oke, baik. Besar. Terima kasih Mas Yan atas infonya. Berarti saya mengucapkan happy cuan dulu mungkin buat teman-teman yang saham-saham yang ada di posisi top gainers hari ini. Dan it's okay kalau misalnya tadi ada saham-saham teman-teman juga yang di posisi top losers ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman yang di sini sambil trading, ya, saya akan selalu bilang adalah selama teman-teman melakukan cut loss-nya masih dalam range target plan teman-teman, itu berarti teman-teman trading plan teman-teman, ya berarti itu teman-teman sudah melakukan hal yang benar untuk melindungi aset. Dan tinggal diasah lagi analisis teknikal, fundamental, dan juga dicari informasi atau berita terbaru terkait dengan perusahaan teman-teman semua supaya transaksi ataupun tradingnya nanti jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan buat teman-teman yang investasi, it's okay. Naik turun harganya saham setiap hari itu adalah wajar. Jadi ingat konsep awal kita membeli saham itu adalah membeli sebuah perusahaan. Selama teman-teman percaya dengan bisnis perusahaan ini sampai dengan masa yang akan datang, teman-teman bisa tetap melakukan nabung sahamnya secara rutin. Oke, ini saya pengen bahas satu sektor juga nih masih yang cukup menarik sebenarnya ini sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kalau punya pertanyaan boleh ada yang mau ditanyakan silakan langsung drop pertanyaannya supaya kita bisa bahas ya dengan Mas Ehan. Nah, ini sektor yang pengen saya tanyakan ini sebenarnya bukan sektor yang baru-baru banget juga ya. Ini udah sektor yang apa sih namanya? Yang mungkin masih ditunggu-tunggu juga nih. Ini ada dua sektor nih sebenarnya masih properti dan infrastruktur ya. Oh, dan konstruksi yang lebih jelasnya nih bukan infrastruktur. Konstruksi ya subsektornya konstruksi dan properti. Kalau misalnya kita berbicara dua sektor ini kan performanya memang paling lambat lah ya pasti lah ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Tapi kalau misalnya kita berbicara view-nya nih pasca ini mungkin untuk jangka menengah sampai panjang ya 6 bulan sampai dengan 1 tahun yang akan datang ini masih boleh dilirik nggak sih ini sebenarnya untuk harga-harga saham properti dengan saham-saham yang ada di konstruksi ini masih sebenarnya. Sebetulnya untuk konstruksi masih cukup menarik ya. Jadi rekan-rekan Mm-hmm. masih bisa keep dan cicil beli, terutama untuk konstruksi. Ada Wika, saya picknya ke Wika dan PTPP. Kalau misalnya rekan-rekan suka yang lain silahkan picknya saham lain juga is okay, itu boleh. Nah, kalau ternyata untuk propertinya bagaimana? Untuk propertinya dari tim riset sendiri ada Koper BSDE. Nah, Mm-hmm. tapi kalau saya punya ke ini Mas Randi, ke
SMRA, karena SMRA lagi cukup koreksi, cukup menarik juga untuk diperhatikan untuk SMRA-nya. Kenapa dia paling bisa dibilang belum naik, masih cenderung low risk. Jadi itu alasan pilih kenapa SMRA sih. Itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan belum punya, mungkin salah satu opsi recovery portfolio nanti bisa di PTPP dan Wika tadi. Oke, PTPP Wika. Dan kalau untuk propertinya pilihannya tadi apa, Mas? SMRA. Oke, untuk targetnya ke berapa, Mas? Iya. Nah, kalau untuk target saya lupa, untuk PTPP itu tim riset itu 1.300 kalau tidak salah. Iya. 1.300 kalau tidak salah untuk tim untuk PTPP-nya ya. Tapi untuk Wika mungkin nanti saya coba update deh Wika SMRA, karena setahu saya SMRA entah nggak di cover atau di cover, saya lupa. Kalau PTPP tadi pagi memang ada dibahas, ada yang nanya kebetulan cukup menarik nggak kalau untuk entry. Jawabannya masih still targetnya 1.300-an berapa, saya lupa. Itu untuk PTPP-nya. Kalau untuk Wika saya lupa. Nanti mungkin di live next live kita coba bahas. Oke, berarti kita coba jawab satu pertanyaan dulu nih yang sudah masuk nih ya dari Simanjuntak_Teddy untuk Breeze nih. Ini kalau Breeze nih gimana kabarnya nih Mas Zihan nih Breeze nih? Oh ini sama nih, ada klienku yang hari ini nanya juga kebetulan untuk Breeze. Nah untuk Breeze ini kita lihatnya jangan lihat berdasarkan ini kok nggak gerak-gerak ya. Ini nggak gerak-gerak Breeze-nya, ini bahkan malah turun lagi. Ini turun lagi nih, support sebelumnya bahkan kena lagi nih untuk Breeze-nya. Jadi bisa dibilang ini volume sellingnya belum habis ya. Ini volume sellingnya belum habis. Dia bahkan mendekati low sebelumnya untuk Breeze-nya. Jadi saya bilang agak hati-hati karena dia mendekati low sebelumnya. Jadi ada kemungkinan dia bikin low baru lagi, nggak? Ada kemungkinan. Kenapa ada kemungkinan? Karena kalau kita lihat berdasarkan chartnya, ini dia sudah jelas di bawah EMA 200, jadi notabene strong downtrend ya. Jawabannya strong downtrend. Tapi untuk shortnya, ini bisa kita lihat 1520 ini support kuatnya. Ya, support kuatnya. Jadi kalau ternyata dia nanti turun bahkan sampai ke bawah 1520 tadi, itu bukan tidak mungkin dia bikin low baru lagi, yang mana low-nya ya lebih rendah dari sini, bisa 1.300 kah atau bisa 1.400 mungkin. Nah itu kita tidak tahu, sebetulnya kita juga tidak ingin. Tapi kalau misalkan rekan-rekan tujuannya melihat aset Breeze yang cukup besar karena baru penggabungan dan istilahnya siap investasi lah terutama, itu silahkan di keep aja, nanti cari opsi untuk tambah posisi, nggak usah terburu-buru untuk nambah posisinya ya, nggak usah terburu-buru karena kita belum tahu dia akan teknika reboundnya kapan kah. Kalau rekan-rekan perhatikan juga ini volumenya kecil sekali bahkan ya, bentar coba ini dulu. Volumenya bahkan kecil sekali. Nah ini volumenya bahkan kecil sekali nih, belum ada buying yang kuat lah. Nah ini belum ada, di sebulan ini bahkan belum ada sama sekali volume buyingnya. Padahal kemarin ini posisinya udah cakep sekali, udah ada volume buying, ini udah ada buying juga di sekitaran sini. Ternyata dibikin false lagi hari ini. Nah, mungkin bisa dikatakan fase ini, di fase ini itu bisa dibilang market maker mau ngusir para retail. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau spekulasi, ya justru belum punya ya. Jika belum punya dan mau spekulasi, posisi saat ini bisa dibilang bagus untuk spekulasi buy. Itu. Oke. Berarti untuk area sekarang masih jatuhnya masih spekulasi ya Mas ya, karena dia memang belum ada menandakan pembalikan arah untuk Breeze-nya. So, ya teman-teman kalau misalnya melakukan spekulasi berarti harus ketat juga nih ngikat pinggangnya ya. Berarti kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman harus segera cut loss aja sih segera saham. Oke, ini kayaknya pertanyaannya sedikit sekali ya, karena apa?
karena hari ini hijau ya, luar biasa. Ya. Ini pertanyaan kedua nih Mas Z, langsung dari Mas Aloy Putra 87. WIRG MLPL dengan BDMN. Gimana nih Mas Z? Bentar, ini WIRG baru masuk nih. Saya nekankan ke klien saya itu WIRG pas IPO silakan entry ya. Well done, nih udah kurang lebih 30. Udah 3 kali arah Mas Randi WIRG-nya. Ya. 3 kali. Wih, nggak bisa ternyata. Udah 3 kali arah bahkan. Jadi ya. Kalau ditanya kalau baru mau masuk sih agak hati-hati. Kalau baru mau masuk agak hati-hati untuk WIRG-nya. Kalau misalkan menanya taking profit, target saya Pak Ian cuma ngasih 2 sampai 3 hari. Jadi overall harusnya hari ini udah done lah. Kalaupun dia naik ya udah itu mungkin rezeki orang. Ini ya. Oke. Ya. Tuh, kok nggak ada muncul? Ya kan dia arah mulu tuh. Arah mulu 1 2 iya 3 1 2 3. Ya. Oke. Baik, selanjutnya MLPL Mas. Untuk MLPL, bentar, ini saya belum ada buka kalau nggak salah MLPL. Seharusnya cakep ya, MLPL seharusnya ya. Nanti akan, ini masih nurut ya, sama seperti pembahasan kalau tidak salah hari Kamis kita ada bahas, ya Kamis juga kita ada bahas Mas Randi kalau nggak salah MLPL. Tapi saya nggak jadikan pick karena bilang tunggu dulu nih, risknya belum cukup oke. Nah mungkin Kamis ini atau Senin depan lah, saya baru lebih yakin untuk jadikan pick Kamis depan. Kenapa saya belum terlalu yakin? Karena besok Jumat, lalu biasanya ya semoga aja nih dia strong di sini nih. Kalau kita lukis untuk MLPL-nya, MLPL-nya ini ada pola juga di sini. Ini ada ini juga support trendline juga. Nah ini ya, dia beberapa kali teknika rebound di sini. Jadi kalau ternyata dia nggak valid kan, ya nanti kita Senin nunggu di sinilah. Jadi mungkin nanti lihat Jumat, besok Jumat dia entah strong atau dia malah turun. Kalau ternyata strong ya udah tinggal di HK aja nanti dijadikan menu hari Senin mungkin. Tapi saya tekankan sekali lagi nih, MLPL tidak ada di cover oleh tim riset RHB, jadi ini hanya view pribadi saya. Kalau MPPA-nya ada, kalau MPPA-nya ada Mas Randi, jadi saya langsung ke MPPA-nya ya, karena beberapa kali MLPL. Ini kalau nggak salah chartingnya menarik nih, iya benar. Ini masih oke nih, ya betul. Apa MPPA atau MLPL-nya Mas Randi? MPPA. Iya. By chart ya, by chart ya. Iya, dia udah. Halo, masih? Waduh. Bentar bro. Nyokap gue kan telepon bro. Bentar. Oke. Baik, kita coba tunggu sebentar ya teman-teman ya terkait dengan nasihatnya. Ini tadi masih dijawab pertanyaan ada week tadi itu memang karena masih baru IPO ya, dan kayaknya memang jumlah saham yang beredar itu juga cukup sedikit ya, jadi mungkin dia arah-arah mulu nih. Halo, bentar saya chat dulu ibu saya. Oke, ini saya mungkin jawab dulu nih. Maaf, hand shoulder itu apa? Head and shoulder ya mungkin ya Mas Chandra Negara ya. Head and shoulder itu adalah salah satu pola dari grafik ya. Jadi head and shoulder itu dia seperti huruf W. Seperti huruf M, head and shoulder. Ya, jadi ada shouldernya ada 2 ya, terus ada headnya ada kepala. Nanti jadi kita bisa melihat bahwa ketika dia membuat pundak, terus ada puncak yang lebih tinggi, ada pundaknya lagi di sebelah kanan. Ini kebetulan itu berarti harga sahamnya membentuk pola head and shoulder. Nah, kalau sudah head and shoulder, berarti nanti akan dicek lagi apakah dia mampu bertahan di supportnya atau tidak. Kalau dia tidak mampu bertahan di support, maka dia akan turun lebih dalam. Dan ketika nanti dia sudah turun lebih dalam, berarti nanti target penurunan itu sama seperti ukuran dari puncak tertinggi sampai dengan sampai dengan urutan supportnya. Maaf, mirip merek shampoo. Iya memang, mirip merek shampoo memang. Nah ini ya. Full head and shoulder, betul.
Nah, tuh. Oke. Jadi head and shoulder seperti itu. Metos. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi mungkin tadi ke MPPA-nya. Jadi MPPA. sekaligus karena ada yang nanya MLPL ya, biar Hmm. kalian. Ini MPPA-nya memang ini saya pakai candle candle biasa ya, pakai candle Heiken Asahi. Nah, ini pakai candle Heiken Asahi, ini pakai candle biasa. Jadi sellingnya sebetulnya masih ada, sellingnya masih ada karena kemarin merugi ya si MPPA ini. Nah, MPPA ini merugi, jadi agak hati-hati, agak hati-hati jika dia ternyata ini nih break low trend line-nya. Atau Merugi kalau tapi misalnya membaik ya. Merugi tapi membaik ya. ya merugi tapi membaik, ya itu betul. Nah, poin pentingnya sebetulnya ini dia low high low ketiganya udah confirm ya. Ini udah low 1, nih low 2, ini low berikutnya ya. Jadi overall, kalaupun dia dari sini dia nggak turun sini, itu well done, nih cakep sekali untuk rekan-rekan bisa koleksi. Tapi kalau ternyata dia nanti turun sampai ke sini, ya udah. Di sini mungkin kalau rekan-rekan udah punya posisi di kisaran harga saat ini 390 bahkan sampai 380-an, itu silahkan cut loss kalau dia ternyata break low sini. Buybacknya nanti di mana? Buybacknya entah pas turun lagi jebol kah atau pas konfirmasi dia balik lagi, itu silahkan ya. Itu untuk MPPA-nya. Notabene kalau kita lihat polanya itu dia ada potensi penguatan, targetnya harusnya ini polanya. Nah, ini dia. Ini resisten pentingnya ada di 462 ini ya. Oke. Untuk MPPA. Jadi overall masih cukup menarik. Ya, ya, ya upside-nya juga masih tinggi. Kemarin udah diinfokan kalau tidak salah hari Kamis juga ini sama karena MLPL ada yang nanya juga kalau nggak salah hari Kamis. Target tim riset bahkan masih di 1000 ya, 1000 target tim riset. Jadi harusnya masih cukup menarik untuk MPPA-nya. Oke. Baik, dan itu ingat ya MPPA tuh udah naiknya dari harga 180-an kalau nggak salah. Sampai dengan ke 388 tuh udah naik 100% loh ya teman-teman ya. Jadi harap diingat-ingat juga nih, jangan dilihat 1-2 harinya doang. Oke, Ya. selanjutnya tadi habis MLPL, BDMN Bang Danamon nih Mas. Ada katalis positif kah BDMN? Kayaknya nggak ada ya. Iya. Dividen paling Oh ya dividen sudah. lalu ada ya. Udah kelar juga Dividennya dividennya. sudah. Ya. Nah, ini dividennya sudah sebetulnya laba sih, lebih ke laba. Kenapa lebih ke laba? ADMF-nya dia bagi dividennya besar ya untuk BDM ini. Jadi mengakibatkan harusnya BDM ini positif juga laporan keuangannya. Ini kalau kita lihat berdasarkan volume BDM ini kemarin volumenya masif nih karena orang ngejar dividen. Tapi sebetulnya kalau rekan-rekan perhatikan bisa dibilang ini peluang nih. Dia nggak cuma ngejar dividen toh. Saya yakin ini yang masih buying ini nggak ngejar dividen toh. Jadi mungkin nanti boleh spekulasi di deket-deket 2200-an kalau ternyata nyentuh ke sana ya. Kalau yang udah kemarin buy dan dapat dividennya ternyata turun, ya udah itu is okay, koreksi wajar, di hold aja. Karena dia cukup low risk juga untuk BDMN-nya. Dividen dapat, nanti semoga dapat capital gain-nya ya dari BDMN. Oke. Selanjutnya ini ada lagi nih dari Mazda underscore MZ13 Adaro turun hari ini dan MLPL hari ini. Menarik ya kalau ngeliatin Adaro Mas? MLPL tadi udah dibahas ya. Oke, kalau Adaro menarik nggak Mas? Untuk Adaro sebetulnya kita dapat juga kemarin. Di Kamis itu udah menarik ya. Nah, kenapa ini ada pola kan kemarin nih. Kita bahas live itu hari 2 hari yang lalu Mas Randi ya. Berarti pas di dojinya kan. Ya, kita bahas di dojinya. Jadi saya bilang kemarin doji tapi disertai dengan volume. Nah, volumenya hijau bahkan itu notabene bukan pembalikan arah tapi kelanjutan. Nah, ini well done nih harusnya. Jadi kalau nanya sekarang baru mau entry sih, jawabannya agak hati-hati saja. Memang masih strong, targetnya ya bisa saja nyentuh lagi 3.200 ya. Tapi terlalu risk. Kenapa terlalu risk? Kenapa terlalu risk? Jika dia tidak nyentuh high-nya ini,
dan dia akhirnya bentuk seperti ini, nah ini agak hati-hati. Agak hati-hati, berarti ini udah konfirmasi dia nggak kuat nyentuh high sebelumnya, akhirnya dia koreksi. Nah, makanya kemarin saya justru picknya kemana? Ke Indi. Nah, kalau uh, masih nanya PTB, apa? Adaro, saya kemarin picknya ke Indi kan. Kenapa Indi? Ah, ini dia. Ternyata ini yang saya jelasin Mas Randi kemarin. 2 hari yang Mhm. lalu, ini hari ini Kamis, Rabu, lalu ini hari Selasa, ini hari Senin. Ini hari Senin saya juga pick nih kan. Sama Doji, ini udah jelas nih, Doji pelanjutan. Disertai dengan Mhm. volume. Ini naik nih. Well done nih rekan-rekan, nih 9%. Ditambah kemarin itu naik 2%, hari ini bahkan tambah 2%. Harusnya udah dapat 10%. Well done ya. Oh, Kalau misalkan dibilang masih bagus polanya mana, ya saya lebih prepare lebih bagus polanya Indi sih. Dia lengkap juga, selain koal ada juga uh, motor listriknya, lalu emasnya ada juga, paket lengkap lah. Cuman bedanya Indi itu dia nggak punya uh, apa pemasukan tetap masuk akal. Indi. Oke, Apa ya saya baik. lupa kemarin. Bentar, saya ada di info kemarin. Bentar, Indi itu dia nggak punya steady. Steady apa ya? Bentar. Bentar. Oh, ini dia. Indi ini bukan kategori commodity pool, tapi green energy. Ini ya, boleh di note rekan-rekannya. Energy. Jadi Indi itu termasuk green energy, bukan commodity pool. Valuasinya harusnya lebih tinggi lagi, tapi dia tidak punya stream income. Nah, stream income itu apa ya, Mas Randi? Kenapa? Dia tidak punya stream income yang steady. Apa? Dia Gimana sih? tidak punya. Uh, jadi valuasi Indi harusnya lebih tinggi lagi, tapi dia tidak punya stream income yang steady hanya untuk trading. Dia tidak punya stream income yang steady. Steady itu apa sih? Stream ya, stream. Iya, iya, betul, betul. STREAM. Oke, stream Ya, itu betul. apa sih? Kalau stream income berarti pendapatan itu kayak nggak punya pendapat apa alur bukan alur apa sih namanya itu jalur pendapatan ya lebih dari satu dan juga tidak stabil gitu sih kayaknya dia Ya, nggak ada pembeli tetap untuk ini kayaknya ya, untuk barang komoditinya. ya. Hmm. Nah, itu ya. Thank you, thank you. Nah, itu untuk Indi ya. Makanya Hmm. saya pribadi sebetulnya lebih tertarik karena dia ini sih diversifikasinya lengkap, itu alasan saya pribadi picknya ke Indi dibandingkan Oke. uh, Adaro dan PTBA juga jelek tapi menarik, tapi upsetnya Indi saya lebih suka. Itu mungkin Oke. untuk penjelasan Adaro tadi. Baik nih pertanyaan selanjutnya masih karena kita juga diburu waktu nih. Iya nih, apa lagi nih? Last ya nih ya untuk pertanyaan Ya, nih las saya aja. langsung rangkum untuk 3 saham PNLF Elsa dengan Agi ini. Secara singkat, teknikalnya bagaimana Mas? PNLF, Elsa dengan Tadi Agi? apa yang terakhir? Agi ya? Agi, Agi, ya. Agi. Untuk PNLF bentuknya hammer hari ini, tapi hammernya breakout juga resisten, dia kembali ke polanya. Ini dia lagi mencoba menembus 1820. Kalau break 1820, dia cukup menarik. Bentar saya balikin dulu. Nah, ini cukup menarik. Dia kembali ke trennya lagi ya. Ini trennya ini tren yang ini nih. Dia kembali lagi ke trennya. Berarti dia targetnya nih masih ke tren yang ini. Ke trennya masih cukup strong. Jadi kalau misalkan mau silahkan di hold, Oke, kembali ke trennya nih. Tapi dia akan ada ini nih, ngebreak dulu resisten yang mana? Resisten yang ini nih. Nah, ini. Jadi kalau dia belum break agak hati-hati, tapi kalau kita perhatikan ini ada ini juga ya, ada ini kita hapus dulu bentar. Ada pola juga ascending triangle. Ini dia makin mengerucutkan di sini nih. Ini resisten. Nah, kalau dia nanti resisten breakout di sini 1810, ini harusnya hampir sama seperti AMRT kemarin, ada potensi menyentuh 2000 atau ganti kepala 2 lah kurang lebih.
Ini untuk aginya. Kalau udah punya silahkan di keep. Kalau belum punya mungkin nanti boleh entry. Kalau ada koreksi-koreksi menyentuh kurang lebih 1.600-an ke bawah lah untuk aginya ya. Oke. Lalu berikutnya untuk PNLF. Untuk PNLF ini masih di finance, masih cenderung sideways. Jadi saya lebih prepare hati-hati karena dia belum ada pola penguatan sama sekali, jadi masih cenderung sideways. Kalau misalkan mau wait and see dulu untuk PNLF-nya. Jadi saya belum bisa lihat nih dia mau kemana. Wait and see dulu mungkin. Untuk weekly-nya juga sama, volume buying juga masih belum terlalu masif, tapi bisa dibilang ini cukup low risk ya. Cukup low risk. Kenapa cukup low risk? Cut loss saja kalau dia ternyata nanti turun di bawah 168. Jadi kalau ternyata Mas tadi udah punya, silahkan di keep boleh. Cut loss jika turun di bawah 168. Targetnya di mana? Targetnya bisa di 200 sorry. 200 bisa aja. Itu mungkin untuk PNLF. Selanjutnya Elsa nih Mas. Oh, Elsa terakhir ya? Ya. Elsa. Wis, di sini, bro, di situ berangin nggak, bro? Kedengeran? Makanya kita harus itu. Kalau kita ada kegiatan lagi ya. Enggak, aku di rumah ini. Oh, di rumah ya Allah. Oke, ini last ya, ini last. Kalau pertanyaan nanti DM aja, nanti akan saya bahas juga, saya kirim chat via IG mungkin ya, karena bisa sekarang kirim chat via IG. Ini ya untuk Elsanya. Ini notabene kalau kita lihat dia udah mulai, sorry, kok masih ada gambar muka. Ini untuk Elsa masih cukup oke. Ini ada potensi dia break resist 322 lagi atau kembali ke 300 lagi. Kalau misalkan udah punya posisi silakan hold. Karena saya pribadi ini hari ini kebetulan picknya Medco nih. Jadi saya udah bukan pick utama saya Medco, saya nggak ke Elsanya. Ini udah ada volume buying juga. Kenapa komoditi lain gerak-gerak tapi minyak nih belum gerak. Jadi saya rasa nanti Medco masih cukup menarik. Jadi saya jadikan pick hari ini tuh Medco. Elsanya boleh silahkan di keep kalau udah punya posisi, tapi nggak saya jadikan pick karena beberapa kali Elsanya bahkan yang rally duluan lah. Itu mungkin silakan hold, cut loss jika di bawah 290 ya. Itu mungkin untuk Elsanya. Oke. Itu dia pertanyaan terakhir kita hari ini. Sekali lagi sore teman-teman ya, karena kita juga sama-sama diburu waktu. Terakhir, berarti Mas, untuk saham yang bisa dimasukkan ke daftar watchlist buat teman-teman semua, apa aja nih? Pick saya nyari yang dekat-dekat support ya. Jadi sebetulnya sudah ada pick. Yang pertama tuh tadi Medco. Medco jadi pick utama. Nah ini ya. Volume ada. Ini volume baru today. Jadi ini 550 kesentuh. 530 nih krusialnya di sini. Jadi hampir sama. Ini kemarin kalau tidak salah hari Kamis juga udah dibahas Medco ini. Sorry, hari Senin minggu lalu. Senin lalu kalau tidak salah. Ini dibahas. Jadi kalau misalkan mau silahkan cicil buy 550 sampai 560. Stop lossnya di mana? 530 sampai 500 itu rank stop loss. Untuk targetnya mana? Targetnya boleh kisaran 600-an, itu is oke. Itu yang pertama. Lalu ada satu lagi, saya 2 emiten saja today. Bentar, saya lupa buka. Unilever atau Mayor. Wah, masih ada sellernya ternyata Unilever. Belum beres sellernya. Oh, ini juga masih ada ternyata. Oke, tapi iso. Oh, ini masih ada juga sellernya. Berarti saya yang lain dulu. Pick yang keduanya ada Indi. Bentar, Indi atau Antam nih? Bentar, Indi atau Antam? Bentar ya. Indi atau Antam? Yap, Indi dulu. Indi, kenapa Indi masih cukup menarik? Targetnya kisaran 2.800. Itu ya, targetnya 2.800. Stop loss jika turun di bawah 2.500. Ingat, stop lossnya jika turun di bawah 2.500 itu stop loss. Targetnya 2.800 untuk Indi. Upside-nya bukan tidak mungkin menyentuh lagi 3.000 untuk Indi. Itu yang kedua ya. Oke. Yang terakhir itu ada. Loh, katanya cuma 2. Udah 2 aja. Ini lagi. Nih, saya lupa Antam kan udah ya. Antam menu Senin kemarin, saya lupa.
Aduh, Udah kocak, itu Bang kocak. tadi. Oke deh, Bang.